Kita langsung aja ya. Kemarin kan lagi viral kan soalan bea cukai itu, terus banyak yang bikin meme gitu. Itu kira-kira lu kok bisa gitu? Kenapa fenomena ini bisa terjadi gitu kan? Ya bisa aja sih, kebetulan sih gue ini ya banyak tahu lah, dan gue juga sering masuk kayak dibilang masukin ya belanja barang lah itu, dan gue juga ngerti prosedurnya banget. Kalau dibilang prosedur kan sekarang orang tuh paling takut ya kalau berhubungan sama bea cukai. Ya bener gak? Lu kalau dapat surat dari bea cukai pasti udah kayaknya orang udah males, gue mesti keluar duit, bener kan? Di sini tuh takut sama yang namanya bea cukai. Nah di situ gue bilang, makanya mungkin gara-gara orang kagak tahu kali ya Ki ya, bagaimana orang prosedurnya bea cukai. Menurut lu gimana? Orang pada takut begini. Sebenarnya kan mereka tuh kenapa bisa takut gitu? Karena mereka tuh nggak paham gitu kalau ada prosedur tertentu gitu kan. Kayak kasus kemarin lah yang sering-sering terjadi itu kan, katanya tuh pajak mahal gitu. Nah kan muncul pertanyaan tuh, kenapa kalau bea cukai itu pajaknya bisa tinggi gitu. Nah kalau kita lihat lagi dari undang-undangnya itu memang udah ada regulasinya gitu kan. Bea masuk itu tuh dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan kalau nggak salah, pasal 12 ayat 1 tuh. Nah di situ tuh menyebutkan pungutan bea masuk setinggi-tingginya 40%. Nah ini nih tergantung barangnya lagi. Ada yang bea masuknya 0%, ada yang 5%, ada yang 7,5% dan sebagainya. Intinya adalah setinggi-tingginya 40. Nah ini nih kan beda cerita nih dengan PPH, PPN, PPNBM. Nah itu tuh ini yang orang gue bilang kagak tahu Ki. Nah gue mau jelasin juga tuh situ. Nah begini, kalau lu masukin barang dari luar itu otomatis, kalau zaman dulu gitu ya, gue kan emang sering masukin barang itu tuh dulu kalau di bawah, seingat gue dulu zaman dulu itu di bawah $500, terus belakangan turun jadi $100, dan sekarang di bawah $3 baru gak kena pajak, tanda kutip itu ya. Nah kalau sekarang di bawah $3 itu baru nggak kena pajak, otomatis semua barang tuh yang masuk ke sini pasti kena pajak. Nah cuman kan nih hebohnya ini kemarin gara-gara orang pada ngomongin kan ya, katanya dia kena denda admin sampai berapa kali lipat lah dari harga barangnya. Nah, sebenarnya ini nih yang gue mau jelasin juga. Kalau kita masukin barang itu, pertama itu langsung kena BM, yang namanya bea masuk itu. Benar-benar tuh, itu pasti. Sekitar 7,5% seingat gue ya. Nah, habis itu dia kena PPN itu sekitar 11%. Nah, cara ngitungnya, pertama harga barangnya, tambah shipping, tambah asuransi, udah dijumlahin tuh keseluruhan totalnya, ya kita bilang itu barang yang dikenakan. Nah itu langsung kena 7,5%, dapatlah itu bea masuk. Nah, habis itu lanjut lagi ke PPN. PPN itu 11% itu dari yang kita totalin tadi, harga barang, asuransi, terus ongkos kirim, itu ditambahin sama bea masuk itu. Jadi baru dikalikan dengan 11%. Makanya ini di kita itu namanya pajak turunan. Makanya pajak turunan itu kan makin lama makin tinggi karena kita berlanjut dari BM ke PPN. Nah ini ada lagi pasalnya Ki. Ini benar gue bilang, kalau mungkin buat orang awam ya nge-search gitu juga nggak ngerti cara hitungnya. Nggak ngerti mereka. Kalau di atas $1.500 barang itu kena lagi PPH Ki. Mati gak? Jadi panjang bener. Dan PPH ini ngitungnya itu dari suatu istilah tuh yang namanya HS code. Jadi HS code itu barang diklasifikasiin. Kita ambil contoh ya, kamera, habis itu ada ikat pinggang. Dan ada betul. Iya betul itu. Dan ini kita ada lampu gitu, lampu senter gitu. Ada lampu senter yang tanpa baterai atau dengan baterai. Kita ambil contohnya lah, ngomong kasarnya begitu. Jadi HS code itu di pengklasifikasiannya lagi ada lagi turunannya. Jadi HS code gitu bisa kita cari tarifnya. Nah, habis itu ada barang lagi yang dibilang itu barang mewah, misalnya
tas, jam tangan, Iya, ada. handphone. Nah, Ada tuh. itu dia Ki. Orang akhirnya jadi ngelihat kok pajak ini makin lama makin katanya itu. Padahal sebenarnya sih ada. Coba kita ini juga. Iya. Di situ. Habis itu tuh satu lagi tuh Ki. Dari sini nih Ki. Yang susahnya lagi orang. Tuh orang kan selalu kan bilang katanya, aduh gua kena denda nih. Katanya dendanya sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat. Nah gua mau ngomong nih yang kemarin. Gua baca beritanya. Kan kaget orang, waduh kok itu sih gua pajak bisa 4 kali 5 kali lipat. Nah ini kita nggak tahu nih keadaan sebenarnya bagaimana. Jadi denda itu sebenarnya ada, denda administrasi, betul ada. Kan kita nggak tahu keadaannya di situ, benar nggak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu keadaannya kan sebenarnya. Kan kalau sebenarnya kan cerita selalu ada dua sisi kan? Betul. Selalu ada dua sisi. Sebenarnya kan udah dibagi-bagi itu kan. Kalau tarif normalnya tuh kalau untuk kayak bea masuk kan, itu tuh udah dibagi-bagi seperti 15% sampai 20% untuk tas, 15% sampai 25% untuk sepatu, PPN 10% untuk produk tekstil. PPh-nya itu kan sesuai pasal juga tuh, pasal 22 impor sebanyak 7,5% sampai 10% tuh. Itu ada faedahnya juga, manfaatnya juga itu untuk ciptakan keadilan tuh. Betul. Kalau cuman nih dari kayak ngelindungin itu kan dalam negeri. Ngelindungin. Untuk melindungi negara lebih tepatnya. Cuman yang jadi masalah tuh masyarakat tuh kadang tuh masih awam. Nah itu kadang tuh kaget aja kan dimintain itu, tahu-taunya rupanya ya memang benar itu kan untuk pajak gitu, pajak negara gitu. Kayak meme itu keluar itu juga yang kayak lu mau bilang tadi, meme itu keluarnya kan karena akumulasi kan? Akumulasi, iya. Meme itu kan sebenarnya menurut gua ya itu kan merupakan salah satu bagian dari seni kan sebenarnya kan, seni komedi kan. Itu tuh dalam komedi sendiri kan ada banyak hal gitu. Mungkin secara umumnya untuk hiburan, tapi kalau untuk meme yang paling umumnya kita seringnya selain bea cukai itu meme-nya itu Kominfo ya. Nah itu kan sebuah satire itu sebenarnya kan. Tujuannya untuk satire doang itu. Sebenarnya kayak sebuah sindiran halus dalam upaya untuk kritik membangun lah. Tapi ya, dengan cara hiburan gitu. Betul, meme itu kan sebenarnya kalau kita ngomong bahasa kasarnya mereka mengkritik gitu. Tapi ya bagusnya sih ya, gue bilang Ki dari sini, dari meme yang kita bilang itu ya jangan dilihat dari sisi ngeledeknya aja, kita lihat kritiknya. Mungkin pun mereka cuma nganggap udahlah ini kan cuma bercandaan doang gitu. Bisa jadi kan. Tapi itu meme itu kan sebenarnya kan kompleks juga. Di Amerika kan meme itu kalau gue lihat zaman Donald Trump itu meme-nya itu udah gimana ya? Udah lebih parah sana sih sebenarnya daripada sini. Meme-nya di sana. Itu tujuannya satu, untuk kritik sebenarnya, kritik kebijakan. Kayak yang Bernie Sanders kalau gak salah tuh, yang wakilnya Joe Biden siapa tuh? Yang sekali lagi saya minta uang untuk itu tuh, yang wakil presiden Amerika tuh, lupa gua. Itu kan jadi meme tuh. Itu jadi meme. Masih ingat gua itu. Nah, itu kan suatu kritik sosial tuh. Anak-anak muda sekarang kan kalau untuk lebih frontal kan takut ya sekarang ya. Benar kan? Makanya mereka tuh menyampaikan sekarang lewat meme. Kayak di TikTok kita lihat meme politik tuh banyak gitu. Satire doang sebenarnya, satire dalam rangka untuk kritik halus lah gitu. Walaupun bentuknya kayak lelucon gitu sih, memang kayak jokes sih, cuman ya ada makna di meme itu, bener. Seni itu dari situ. Dari segi meme sebenarnya mereka juga udah bisa lihat lah sebenarnya poin-poin apa tuh yang masyarakat pengen. Meme itu sebenarnya menurut gue dari awalnya itu sebuah lelucon untuk lucu-lucuan gitu, tapi manfaatnya besar menurut gue sih. Ini gue aja ketawa sih lihat kayak gini nih. Iya betul. Gak nyangka gue jadi ada kayak kritik gitu. Yang membangun sebenarnya di dalam itu kalau diperhatiin. Ada makna terselubung gitu. Tinggal kita berpikir aja, oh ini maksudnya apa sih?
oh kayak gitu Bang. Karena mereka tuh kalau meme secara frontal tuh ya tau lah susah lah. Tapi mereka tuh kadang tuh pakai satire doang gitu. Kayak meme dubbing. Itu kan ada tuh yang nge-meme tentang itu. Banyak meme-meme tentang, paling umum gua lihat sih meme itu tentang Kominfo sih. Iya, jadi Itu sih sebenarnya jangan tanya lah. meme itu disusupin sama kritik yang ngebangun. Kritik yang ngebangun. Ada makna yang tujuannya tuh sebenarnya tuh baik gitu. Iya, untuk jangan membangun secara hinaan aja, bener kan? Nah, bener. Karena terkadang tuh orang tuh ada yang awam nih kan nggak ngerti gitu. Wah ini nih menghina nih, ini apa? Tapi menurut gua sih meme itu justru ada pesan-pesan tertentu gitu. Walaupun ada sih kayak absurd meme itu kan nggak ada pesan apapun ya absurd meme ya. Tapi kalau di sebagian genre tertentu tuh ada. Oh benar, gue sih banyak hal yang mesti diperbenerin, bener gak Ki? Daripada masyarakat beropini gitu. Gue punya saran sih sebenarnya ya. Yang pertama kan yang tadi itu gimana ya, untuk instansi pemerintah ya, saran gue satu, ketika menyampaikan program visi misi itu coba collab dengan influencer gede. Misalnya misal instansi di wilayah apa gitu, wilayah collab, cari influencer wilayah itu collab, terus sampaikan ke apa tentang program-program, mungkin dikemas yang menarik lah untuk anak muda. Yang kita tuh ketika kita melihat ketika melihat ini nih regulasi-regulasi tertentu, kita orang awam mungkin nggak paham. Tapi kalau mau disampaikan secara lewat koran, lewat TV, ya sekarang orang udah jarang baca koran, nonton TV pun ada yang jarang. Gue udah 1 bulan nggak nonton TV karena ada TV hidup, cuman males aja, lebih milih nonton YouTube, nonton TikTok gitu, ngelihat Facebook. Nah dari situ lah maksud gua, dari pihak pemerintah nih menyampaikan visi misinya. Kalau ada program bagus tuh ajak collab influencer gitu ya. Itu untuk tujuannya kan bagus kan, bukan untuk pencitraan itu. Kalau di pandangan gue, ketika instansi itu ngajak collab influencer gitu, itu bukan untuk pencitraan, tapi untuk menyampaikan visi dan misinya. Itu bagus justru, supaya masyarakat nggak salah paham gitu. Ya, nggak salah yang lu ngomong kalau menurut gue. Kira-kira kesimpulannya gimana? Jadi secara garis besar pokoknya kesimpulannya masih banyak berbenah lah ya, mesti banyak berbenah tuh yang istilahnya bea cukai sekarang nih yang lagi ada masalah. Mesti banyak berbenah juga. Jadi mereka mesti banyak berbenah lah kalau gue bilang. Iya kan? Menurut lu juga sama gak? Ya, menurut gue ya berbenah tuh dalam artian tuh kayak menyampaikan visi dan misinya tuh lewat jalur yang bukan yang metode lama gitu. Kalau gue sih. Iya. Karena kalau gue lihat nih kan lebih ke arah miskonsepsi. Bayangin sekarang kan orang-orang tahu, salah satunya tahu ini kan mungkin lewat meme atau apa gitu. Nah berbenahnya mungkin lewat ya gitu, penyampaiannya aja gitu. Iya, jadi terus di sini dari kita kinerja juga, dari pembicaraan kita juga kagak ada mendiskreditkan bea cukai atau nyalahin masyarakat kan. Ini sebenarnya kita kita mencoba yang paling objektif aja lah kalau kita bilang, benar gak? Iya benar. Kita di sini kan tujuannya satu ya. Tujuan gua sebenarnya tujuan gua kan sebenarnya bikin video ini kan satu ya. Gue ingin instansi tersebut jadi lebih baik, satu. Kedua, gue ingin semua instansi di Indonesia ini dia tuh bisa bisa menyampaikan program kerja gitu, tapi lewat jalur komedi gitu, lewat jalur hiburan, supaya masyarakat tuh pun tenang gitu. Tujuannya baik kan kita kan sebenarnya. Iya, betul. Iya. Dan seputar meme itu sebenarnya jangan terlalu diseriusin juga sebenarnya kan. Kalau kayak meme-meme yang berkeliaran tentang bea cukai gitu kan, itu kan sebenarnya sebagai satire ataupun
kritik halus doang. Tapi ya itu kritiknya itu lihatlah jalurnya itu dengan cara menghibur juga. Kadang tuh ada komedi juga di situ gitu. Iya betul. Oke deh Ki, gue mohon diri dulu ya. Gue mesti ada cabut lagi. Thank you udah diajak lagi ngobrol bareng. Iya. Thank you. Iya.